There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video budgeting aku kali ini. Alhamdulillah aku masih bisa share ke teman-teman semua. Tidak ada bermaksud apa-apa ya. Pokoknya ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini pun aku share untuk motivasi aku pribadi juga sebenarnya ya, buat agar tetap konsisten, tetap bersungguh-sungguh menerapkan budgeting yang sudah aku buat ini. Nah, ini perlengkapan budgeting aku. Masih suka pada nanyain belinya di mana. Ini semuanya untuk link pembelian sudah aku cantumkan di description box, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di sana. Oke teman-teman, memasuki bulan Maret. Nah, jangan lupa nih, selalu ingat resolusi dan keinginan-keinginan yang ingin diraih. Itu bisa jadi salah satu motivasi juga untuk lebih semangat lagi berusaha mengatur pendapatan lebih baik lagi. Jadi bukan hanya semangat ngotot cari uangnya aja, tapi cara mengatur uang yang sudah didapat itu sih yang lebih penting menurut aku ya teman-teman. Nah oke, seperti biasa sebelum masuk budgeting Maret, ini aku mau evaluasi dulu budgeting di bulan sebelumnya, yaitu Februari. Nah teman-teman, budgeting aku di bulan Februari kemarin itu agak sedikit mengecewakan karena di awal itu aku udah semangat banget mengatur keuangan, lumayan banyak sisa-sisa yang aku kumpulkan, tapi qadarullah di minggu terakhir kemarin itu aku sakit kan, jadi dengan sangat terpaksa harus aku pakai sisa-sisa budgeting untuk keperluan makan, beli vitamin gitu ya teman-teman, karena aku nggak bisa setiap hari masak, jadi itu yang menyebabkan keuangan jadi bocor. Nah tapi alhamdulillah sih setidaknya aku nggak sampai harus pakai dana darurat. Jadi dengan sisa-sisa budgeting ini tuh sangat membantu banget kemarin aku ya untuk keperluan mendadak seperti itu. Nah ini yang masih tersisa ada uang keperluan anak 50.000, terus ada uang gas itu 80.000. Jadi biasa aku pakai gas yang 7 kilo itu 2 bulan sekali. Nah terus ini ada sisa laundryan juga 20.000 karena aku juga nggak full ngelondri ya, jadi misal kalau lagi rajin ya aku cuci sendiri kayak gitu teman-teman. Nah alhamdulillah sih ini masih ada sisa ya 150.000. Jadi untuk sisa-sisa yang lainnya itu kepake, termasuk uang belanja mingguan, bulanan, dana darurat pun itu kepake semuanya sisanya kemarin. Nah ini uang 150.000-nya seperti biasa mau aku masukin ke challenge kalender. Ya bulan ini nggak bisa full lagi terisi ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, misal nanti kalau ada rezekinya aku mau fullkan ini challenge kalender ini ya. Nah ini terkumpul 250.000 bulan ini, berarti kurangnya itu 205.000 untuk bulan Februari ya teman-teman. Langsung aja aku tandain angkanya sesuai nominal yang aku masukkan tadi, yaitu 150. Nah masih banyak banget ya belum ditandain, itu berarti kekurangannya, tapi nggak apa-apa, namanya juga challenge ya, tantangan menabung, nggak harus ngotot juga harus full terisi, tapi kalau bisa itu bisa jadi penyemangat gitu ya untuk lebih mengontrol keuangan gitu teman-teman, karena hasilnya itu lumayan banget kalau dikumpulin. Selanjutnya ini yang challenge 20.000-an, biasanya aku kumpulin dari rezeki yang tak terduga gitu. Nah ini juga semangat aku buat kumpulin, karena insya Allah nanti kalau sudah penuh bisa buat tambahan renovasi rumah gitu ya, amin. Nah teman-teman gimana, sudah mulai budgeting juga apa belum? Buat yang berpenghasilan besar, kecil, tetap maupun tidak tetap, sebaiknya emang lakukan budgeting ya. Aku pribadi sudah merasakan manfaatnya, bisa melewati fase dari yang minus, banyak cicilan, sampai
sampai akhirnya alhamdulillah sekarang bisa menabung itu karena budgeting ini ya teman-teman. Nah selanjutnya ini tuh aku ada beli budget planner gitu, karena aku kan gak jago gitu ya gambar-gambar, jadi biar ada seninya ini aku beli budget planner yang lucu-lucu kayak gini. Udah ada kalendernya, terus udah ada tersedia gitulah ya kotak-kotaknya, jadi nanti tinggal kita isi-isiin aja. Gak kerasa banget rasanya udah masuk bulan Maret. Bulan ini spesial, ada tanggal hari ulang tahun aku sama Mas Raka. Nanti insyaallah aku niatnya ulang tahun Mas Raka yang ke-6 tahun aku pengen adain syukuran gitu kecil-kecilan di sekolahnya buat minta doa bersama teman-temannya gitu ya, karena dia belum pernah sama sekali dirayakan ya teman-teman ulang tahunnya. Nah misal teman-teman ada yang mau samaan budget plannernya ini, nanti untuk link pembeliannya aku taruh di description box ya. Nah oke, langsung aja masuk ke budgeting bulan Maret 2022. Jujur buat aku sekarang ini budgeting itu menyenangkan ya teman-teman, karena mungkin sekarang aku ada di fase yang gak hemat-hemat banget tapi juga gak yang terlalu boros banget gitu. Nah di sini ada financial kalendernya juga nih teman-teman. Nah bisa kita isi perencanaan buat hari-hari kedepannya gitu biar lebih produktif lagi gitu ya teman-teman. Ini aku isi juga termasuk upload konten dan lain-lainnya biar lebih semangat gitu dan punya target. Nah terus ini ada financial goalsnya juga. Di sini yang paling utama banget aku isi itu tetap sehat, lebih produktif, kontrol keuangan, dan yang paling penting adalah bersyukur. Oke, masuk ke budgeting di bulan Maret. Masih sama, ada pemasukan dari suami 5 juta. Nah ini nanti yang akan aku kelola nih untuk kebutuhan sehari-hari ya. Terus ada pemasukan istri 3 juta. Gak bisa aku jabarkan semuanya, tapi alhamdulillah sih dengan aku tuliskan seperti ini kayak aku tuh punya target gitu per bulannya, harus minimal punya penghasilan seperti itu ya teman-teman. Nah lanjut ke pengeluaran. Di sini ada dana darurat 500.000. Terus ada arisan juga 250.000. Ini termasuk savingnya aku ya teman-teman. Terus ada sinking fund. Nah kalau sinking fund ini biasa aku dari sisa setelah bikin budgeting gitu. Yang utama itu dana darurat dan arisan. Tapi alhamdulillah banget bulan ini aku bisa budgetkan 2.100.000 karena budgeting bulan ini tuh nggak terlalu besar. Nah ada kasih orang tua 1 juta. Ini sih nggak tetap ya, tapi aku budgetkan minimal 1 juta. Nah untuk belanja bulanan di sini tuh cuma aku budgetkan 200.000 teman-teman buat cashnya gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah dari kantor suami itu kita dikasih voucher belanja ke Indomaret. Rezeki itu emang gak disangka-sangka sih ya teman-teman. Ya mungkin ini jadi pengganti rezekinya aku yang kemarin sakit ya, Masya Allah. Nah terus yang untuk 200.000 ini kayak untuk beli beras atau beli keperluan yang gak ada di Indomaret ya, kayaknya cukuplah 200.000. Terus untuk belanja mingguan masih sama, yaitu 1 juta untuk sebulan. Biasanya sih aku bagi per minggu 250.000. Nah terus untuk keperluan anak di sini masih sama 300.000. Pokoknya untuk keperluan yang lain itu masih sama kecuali jajan hiburan aku tambahin lagi 100.000 jadi 600.000 karena kebetulan ada rezeki lebih ya teman-teman. Tapi emang sih kalau untuk jajan hiburan itu kita budgetkan berapapun itu bakalan habis, jadi emang harus diri kita sendiri yang batasin atau mengontrolnya gitu ya teman-teman. Kadang tuh suka ada yang nanyain, Kak budget belanja beli baju, skincare dan lain-lain itu ambilnya dari mana? Nah teman-teman, aku selalu bilang dalam budgeting ini pengeluaran masing-masing rumah tangga itu pasti berbeda. Nah yang paling utama dalam budgeting ini adalah mencatat pemasukan maupun pengeluaran kita sedetail dan serealistis mungkin. Jadi misal kalau teman-teman ada kebutuhan tersebut ya tinggal dibudgetkan aja. Yang penting kan diatur bagaimana pengeluaran itu nggak melebihi dari pendapatan ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai budgeting. Ini untuk total pengeluaran sama dengan pendapatan. Jadi tinggal diterapkan aja ini bagaimana supaya nantinya tuh nggak over budget ya teman-teman.
Nah, ini tuh di sini juga ada kertas untuk nulis daftar belanjaan, terus di sini juga ada untuk catat pengeluaran nih. Nah, bisa nih untuk yang mager kayak aku buat catat-catat. Nah, di sini udah ada tersedia kolom-kolomnya gitu, tinggal dicatat. Oke, teman-teman, sekarang saatnya untuk memindahkan uangnya ke dalam dompet pintar. Ini tuh menurut aku salah satu kunci keberhasilan dan cara mudahnya untuk mengatur keuangan ya, teman-teman. Karena setelah kita budgetkan, terus kita pisah-pisahkan uangnya seperti ini tuh kita jadi tahu gitu batasan dan lebih terkontrol untuk pemakaian setiap pengeluarannya. Walaupun gaji terlihat seperti numpang lewat aja ya, tapi kalau misal kita mau mengeluarkan pengeluaran itu tuh udah tenang gitu karena udah kita amankan uangnya seperti ini. Teman-teman pernah nggak ngalamin yang namanya bokek sebelum akhir bulan, terus nggak bisa bayar cicilan tepat waktu, nggak bisa nyenengin anak di akhir-akhir bulan? Nah, itu tuh bikin nyesek banget sih. Nah, penyebabnya itu bukan karena kita nggak punya pekerjaan, kita nggak punya penghasilan, tapi karena kita tuh nggak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Jadi di awal bulan saat gajian kita tuh bener-bener nggak ngontrol gitu ya pengeluarannya, dan akhirnya hasil cicilan yang tadinya tuh uangnya cukup untuk bayar cicilan tapi jadinya nggak bisa bayar tepat waktu karena uangnya kepake dulu lah, inilah itulah gitu ya. Nah, itu sih salah satu motivasi aku banget buat udah deh taubat gitu ya teman-teman, buat nggak hilaf di awal bulan. Nah, makanya dengan budgeting seperti ini sih itu sangat membantu ya teman-teman. Nah, oke, tadi udah lega banget udah selesai budgeting. Nah, kemudian ini part yang paling aku suka yaitu isi sinking fund. Nah, ternyata sisa uangnya ini tuh ada 2.200.000 teman-teman. Tadi aku salah hitung karena tadi kan uang belanja bulanan itu aku kurangin jadi 200.000 ya. Nah, sekarang tinggal aku atur ini mau masukin ke mana aja. Untuk dana lebaran ini aku masukin 2 kali 500.000 jadinya. Karena kan ini lebaran juga sebentar lagi ya. Sedangkan aku kemarin mulainya juga udah telat gitu. Ini nanti rencananya aku mau nyicil beli baju lebaran buat anak-anak biar enggak biar enggak sekalian gitu. Jadi aku biasanya tuh nyicil. Terus ini buat dana liburan aku masukin 250.000. Sinking fund ini karena bentukannya cash jadi harus hati-hati banget. Anggap saja uang lupa ya teman-teman. Jadi kalau ada rezeki lebih kita ingat buat masukin, tapi kalau setelah masukin itu kita harus lupain, jadi biar nggak gampang kepake uangnya. Tapi intinya sih kita harus sehatkan dulu ya keuangan bulanan kita biar nantinya nggak tergoda buat kepake dana sinking fund ini. Nah, terus tadi aku masukin kado ultah mama 200.000, kemudian ini mas LM 500.000. Kemarin yang 1 jutanya belum aku beliin karena rencananya nanti aja beli per 2 gram gitu, karena biasa kalau semakin tinggi semakin besar gramnya itu kan semakin lebih murah ya teman-teman. Kebetulan juga harga emas juga masih lumayan stabil sih ini, jadi nggak apa-apa nanti aja aku beliin ya. Nah, terus tadi untuk kasur baru itu kan tadi udah kepake ya, kemarin beli kasur baru jadi udah kosong. Terus ini aku mau bikin sinking fund baru, sepeda statis buat alat olahraga di rumah. Karena ini aku udah mentok banget teman-teman, ngurangin makan itu aku nggak terlalu ini berpengaruh turunin BB, jadi kayaknya harus dibantu sama olahraga. Berhubung aku nggak bisa olahraga keluar ninggalin anak, jadi ya udahlah ikhtiar beli sepeda statis atau nanti beli treadmill, tergantung dananya deh. Nggak tahu deh, kayaknya lebih berpengaruh ke treadmill sih ya daripada sepeda statis. Nah, itu tadi ada uang 5 ribuan aku masukin juga. 5 ribuan sama 2 ribuan nanti juga mau aku tukerin, mau aku beliin ke emas logam mulia yang kecil-kecil gitu. Nah, ini masih ada sisanya 500.000. Ini nanti yang aku niatnya buat acara ultah masyarakat di sekolah itu ya. Nggak apa-apa kecil-kecilan aja, yang penting momennya gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman, aku nggak masukin challenge kalender untuk sinking fund, jadi nanti aja deh. Makanya itu tadi belum aku bikin ya kalender barunya di toples. Jadi nanti aja, nanti aku pengen kalau ada rezeki memang aku mau penuhin yang bulan Februari kemarin. Nah, terus tadi aku tulis juga list belanja bulanan.
Oke, segitu aja video yang bisa aku sharing kali ini. Semoga aja teman-teman gak bosan sama videonya, dan semoga juga teman-teman bisa lebih termotivasi dengan nonton video ini. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah setia nontonin video-video aku. Buat teman-teman yang baru nonton video aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.